Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahadis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa askuruhu wa usni alaihi wa nukabbiruhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa iqtada bi sunnatihi ila yaumi la raiba fihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan paling utama, mari senantiasa kita panjatkan puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rabbi rabbukum rabbus samawati wal ard. Tuhanku, Tuhan kita semua dan Tuhannya alam semesta, yang senantiasa memberikan izin kepada kita untuk senantiasa beraktivitas, bekerja, beramal, beribadah di buminya Allah. Dan insya Allah dengan kerja, amal, dan ibadah itu menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah dan teladan buat kita semua, yang insya Allah telah membimbing kita semua kepada syiratal mustaqim. Dan insya Allah kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk menapaki jalan Shiratal Mustaqim ini sampai akhir hayat hidup kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tujuan kita hadir dalam majelis ini kecuali mengiringi, merestui dan memberikan doa kepada kedua saudara kita, kedua orang tua kita yang mungkin berapa minggu ke depan akan menunaikan, menyempurnakan rukun Islam yang kelima, menunaikan ibadah haji, berangkat haji ke tanah suci. Mudah-mudahan beliau berdua diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, dan kembali ke tanah air dengan gelar haji mabrur dan mabrurah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bicara ibadah haji atau syariat ibadah haji, sejatinya ini syariat, ini ibadah dihadirkan oleh Allah kepada kita. Allah menciptakan syariat yang namanya haji, ibadah haji, syariat haji dihadirkan oleh Allah kepada kita. Sejatinya karena Allah cinta kepada kita, karena Allah cinta kepada kita, dihadirkan syariat yang namanya haji. Kenapa demikian? Karena di dalam haji begitu banyak keutamaan, begitu banyak kemuliaan, begitu banyak fadilah yang kita bisa dapatkan. Bahkan ganjaran kita ketika haji, kalau mabrur, maka tidak ada lain kecuali jannah. Maka karena Allah cinta kepada kita, Dia ciptakan ibadah haji, Dia hadirkan ibadah haji untuk kita semua. Maka kalau kita pun cinta kepada Allah, kita buktikan, kita terima, kita tunaikan panggilan Allah untuk ibadah haji. Maka ibadah haji merupakan bukti Allah cinta kepada kita, maka kita pun harus membuktikan cinta kita kepada Allah. Berapa banyak di antara kita mengaku pengikut Rasulullah, pengikut Muhammad, ingin mendapatkan syafaatnya, tapi tidak terbersit sekalipun untuk berniat untuk menziarahi makam Rasulullah.
Kita ingin mendapatkan syafaatnya, pertolongannya, pembelaannya, tapi tidak ada niat sekalipun buat kita untuk berziarah ke makam Rasulullah. Maka momentum Walimatus Safar ini buat kita semua untuk mengingatkan diri kita, sejatinya Allah cinta kepada kita, maka kita harus buktikan cinta kita kepada Allah. Kalau orang ingin pergi jauh, entah keluar kota atau keluar negeri, apa yang paling dibutuhkan oleh mereka? Kalau orang ingin pergi jauh, apa keluar kota, keluar pulau, bahkan mungkin keluar negeri, apa yang dibutuhkan oleh mereka? Atau ketika mereka akan berangkat haji, apa yang paling dibutuhkan oleh mereka? Ternyata yang paling dibutuhkan oleh mereka tidak lain adalah nasihat. Nasihat dari kita semua. Karena sejatinya adinul Islam pun nasihat, adinun nasihat, sesungguhnya agama itu nasihat. Maka bicara nasihat, sejatinya menerima nasihat adalah hak kita, memberikan nasihat adalah kewajiban kita. Maka benar kata Allah, kalau manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak saling menasihati sahabatnya, temannya, kerabatnya, saudaranya, maka mereka masih tergolong orang-orang yang husrin, orang-orang yang celaka. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sampai dia melaksanakan nasihat-menasihati dalam kebaikan dan kesabaran, baru orang-orang semacam ini terhindar dari kecelakaan, terhindar dari kerugian. Maka tidak ada bekal yang paling dinanti-nantikan oleh dua orang yang akan berangkat haji kecuali nasihat dari kita semua. Mudah-mudahan dengan nasihat ini menjadi bekal mereka melaksanakan ibadah haji dan mendapatkan haji yang mabrur dan mabrurah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang diberikan rizki oleh Allah, banyak orang diberikan kelonggaran oleh Allah, banyak orang diberikan materi cukup oleh Allah, tapi tidak kunjung berangkat haji. Bahkan bisa jadi niat pun belum ada dalam dirinya. Diberikan kelonggaran, diberikan kemudahan, diberikan rezeki, tapi tidak terbesit niat untuk berangkat haji. Maka bisa jadi orang-orang yang semacam ini karena belum paham haji itu apa hakikat haji, apa makna haji, apa arti dari haji itu sendiri. Maka insya Allah ketika dia paham, dia ngerti, dia mengetahui apa itu ibadah haji, termotivasilah dia untuk berniat dan melaksanakan ibadah haji. Maka ketika bicara masalah ibadah haji, haji merupakan rukun apa Bu? Kalau bicara rukun, kan ada dua rukun, rukun iman dan rukun Islam. Haji termasuk rukun iman atau Islam? Haji termasuk rukun Islam yang terakhir, yang kelima. Perhatikan, karena haji termasuk rukun Islam, maka konsekuensinya orang tidak disebut Islam kalau belum menunaikan ibadah haji. Perhatikan, karena Islam dibangun atas 5 pilar, 5 rukun, salah satu yang terakhirnya adalah haji, maka orang belum sempurna disebut Islam sebelum berangkat haji. Contoh Bu, kalau kita sholat, ada rukun sholat. Rukun sholat itu dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Ada di situ takbir, sujud, ruku, baca Al-Fatihah. Itu rukunnya. Rukunnya itu ada 12 atau 14 tergantung kesepakatan ulama. Kalau kita dalam sholat kita, ini contoh sholat ya, kita sholat lupa nggak baca Al-Fatihah Bu, lupa nggak baca Al-Fatihah, sholat kita sah atau enggak? Perhatikan, rukun sholat ada 12, ada 14, dari takbiratul ihram sampai salam, termasuk di dalamnya baca Al-Fatihah. Kalau kita sholat lupa kita baca Al-Fatihah, sah tidak sholat kita? Sah tidak Bu? Perhatikan, jawabannya belum tepat. Rukun kalau dikerjakan maka disebutlah dia, kalau tidak dikerjakan belum disebutlah dia.
Kalau orang belum melaksanakan rukun Islam yang 5, tidak disebut dia Islam yang sempurna. Begitupun sholat, ketika sholat lupa baca Al-Fatihah, belum bisa dihukumi dia sah atau tidak sah. Kenapa? Dia belum sholat. Bisa dipahami, Bu? Bisa dipahami nggak, Bu? Jadi kalau rukunnya belum dikerjakan, dia belum sholat. Jadi tidak bisa dihukumi dia sah atau tidak sah. Begitupun rukun Islam. Ketika bicara haji, ini merupakan pilar Islam. Maka karena dia pilar Islam, menjadi penentu kesempurnaan Islam kita. Walaupun dalam haji ada syaratnya. Apa syaratnya? Mampu. Apa syarat wajib haji? Ada 4. Pertama, Islam. Kedua, balik. Ketiga, mampu. Yang keempat, berakal. Jadi ada 4 syarat wajib untuk orang haji. Kalau 4-4-nya terpenuhi, maka wajib dia untuk berangkat haji. Nah, kalau orang sudah Islamnya udah puluhan tahun, balik sudah dia, umurnya udah 40 tahun, 50 tahun, mampu pun dia mampu, sehat dia, badannya kuat, punya rizki, mampu dalam perjalanan, tapi nggak naik haji, berarti dia kurang syarat 1. Apa kurangnya? Apa, Bu? Islam udah Islam, balik udah balik, mampu udah mampu, nggak berangkat haji, berarti kurang syarat dia. Apa yang dia kurang? Kurang akal. Iya nggak, Bu? Dikasih akal, dikasih pikiran, diberikan kemampuan semuanya, tetap nggak menunaikan ibadah haji, berarti dia kurang syaratnya, kurang berakal. Alias apa, Bu? Kurang berakal alias apa? Masya Allah. Jadi ketika bicara masalah haji, ini rukun. Maka tepat sekali hadis Rasulullah SAW ketika orang diberikan kemampuan. Ini tolong diperhatikan ya. Kata Rasulullah, kalau manusia diberikan kesehatan setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun diberikan sehat oleh Allah, tapi tidak ada sedikit pun niat untuk berangkat haji, maka merugi orang itu. Gitu. Jadi orang kalau diberikan sehat oleh Allah 1 tahun, 2 tahun, sampai 5 tahun, tidak sedikit pun punya niat untuk berangkat haji, kata Allah dan Rasulnya, merugi orang-orang seperti itu. Apalagi kita yang hari ini diberikan sehat sudah puluhan tahun, paling sedikit tanamkan niat dalam diri kita. Kalau jalan, Allah mudahkan jalannya, karena buat Allah apa sulitnya? Yang berat bisa menjadi ringan, yang sulit bisa menjadi mudah, karena Allah. Jadi tanamkan dulu niat kita, Allah yang akan mudahkan. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah mau yang berat jadi ringan, yang sulit pun menjadi mudah, karena Allah. Jadi tanamkan dulu niat dalam diri kita untuk berangkat haji, Allah yang mudahkan. Jadi pertama, ternyata haji itu rukun Islam. Baru sempurna Islam kita kalau kita tunaikan ibadah haji. Dan ternyata haji itu adalah panggilan Allah. Labbaik Allahumma labbaik, Allah panggil kita. Perhatikan, jarang-jarang Allah manggil kita, kita dipanggil oleh Allah untuk berziarah ke sana. Labbaik Allahumma labbaik. Maka seyogyanya kita menerima seruan dan panggilan Allah. Kita saja, Bu, kalau punya anak 4, Bu, ya, punya anak 4, kita panggil tuh anak-anak kita, rata-rata pada nggak dengerin ketika kita panggil. Ada satu anak yang kita panggil selalu nyaut, selalu merespon. Kira-kira kita senang nggak, Bu, kira-kira sama anak yang seperti itu? Atau kalau kita di perusahaan punya karyawan banyak, dipanggil karyawan oleh bosnya, rata-rata pada nggak dengerin, 1-2 orang dengerin, senang nggak kira-kira kita? Senang. Begitulah Allah, ketika dia panggil hamba-hambanya, dia panggil orang-orang beriman, labbaik Allahumma labbaik, dia sambut panggilan itu, Allah ridho kepada mereka. Maka ketika panggilan Allah datang kepada kita, sambut minimal dengan niat.
ikhtiar kita, maka Allah akan mudahkan jalannya. Kalau kita dipanggil oleh Allah, maka Allah yang akan menyambut kita langsung. Tuan rumahnya Allah. Kita diundang oleh Allah, tuan rumahnya Allah. Bayangin dulu. Kita kadang-kadang diundang oleh teman kita saja, suruh mampir rumahnya, kita senang. Ini Allah yang punya langit dan bumi manggil kita, ngundang kita. Senang nggak kira-kira kita? Senang nggak Bu kira-kira Bu? Terus sudah pada daftar belum? Belum. Jadi ketika kita gembira, kita senang panggilan Allah, kita sambut panggilan Allah, karena Allah yang menjamu kita langsung. Jadi Allah menjadikan kita sebagai tamunya, Duyufur Rahman, tamunya Allah yang Maha Rahman. Dalam Islam itu Bu, kalau orang bertamu ke rumah orang lain harus dimuliakan, wajib hukumnya dimuliakan. Kalau nggak punya makanan, pinjem-pinjem dikit, bolehlah pinjem-pinjem dikit untuk menjamu tamu kita. Ini Allah yang menjamu kita, maka pasti kita akan dimuliakan oleh Allah. Dan haji Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Allah telah berikan kita kesehatan, berikan kita panjang umur, berikan rezeki, berikan materi, berikan harta, berikan uang, bagaimana cara kita mensyukuri itu semua? Kalau Allah berikan harta, berikan kesehatan, berikan umur panjang, berikan materi kepada kita, bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Ternyata ketika kita diberikan rezeki, diberikan harta, kesehatan, dan umur yang panjang, tidak ada syukur yang paling afdal kecuali kita melaksanakan ibadah haji. Karena dalam ibadah haji ini dibutuhkan kesehatan, dibutuhkan umur yang panjang, dibutuhkan kekuatan, dibutuhkan materi dan uang. Maka cara mensyukuri nikmat Allah yang memberikan itu semua dengan cara kita menunaikan ibadah haji. Maka kalau kita tahu ternyata haji sedemikian mulia di dalam kacamata Allah, maka seyogyanya kita pun berlomba-lomba ke sana. Karena dalam ibadah haji pun Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak kemuliaan, banyak keutamaan yang kita dapatkan. Contoh Bu, kalau kita sholat di Masjidil Haram ketika haji, itu pahalanya, ganjarannya berapa kali Bu? Kalau kita sholat di Masjidil Haram, sekali kita sholat, satu waktu kita sholat, kadarnya nilainya 100.000 kali dibandingkan kita sholat di tempat lain, di masjid lain. Kalau 100.000 kali, kalau kita coba konversi ke umur kita, itu kira-kira 250 tahun. Coba bayangkan Bu, sekali waktu kita sholat di Masjidil Haram, kadarnya seperti 250 tahun umur kita. Padahal kita diberikan usia oleh Allah cuma 40, 50, 60, bahkan mungkin cuma 70 tahun. Tapi dengan kita ibadah di Masjidil Haram, kadarnya, nilainya 100.000 kali. Bahkan kalau kita haji dan umrah itu ada tempat-tempat yang kalau kita berdoa mustahil Allah tidak ijabah doa kita. Ada Hijir Ismail, ada Mu'tazam, ada Padang Arafah. Semua itu kalau kita berdoa, Allah pastikan akan dikabulkan permintaan kita. Maka ketika bicara keutamaan ibadah haji, begitu banyak, begitu mulia, begitu tinggi dalam kacamata Allah. Sehingga seharusnya kita senantiasa mempersiapkan diri, menata niat, berikhtiar agar pun nantinya Allah bisa rangkatkan kita ke tanah suci. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau melihat ibadah haji, ini ibadah yang berat. Bukan kita seperti tamasya atau piknik. Ini ibadah yang berat. Dari hari pertama sampai hari terakhir semua penuh dengan pengorbanan, penuh dengan perjuangan, penuh dengan tenaga yang mesti kita keluarkan, pikiran mesti difokuskan, karena semua itu adalah ibadah. Maka karena dia merupakan ibadah yang berat, maka perlu bekal yang cukup buat para calon haji agar bisa menunaikan ibadah haji secara sempurna. Maka pada kesempatan kali ini ada beberapa pesan yang mungkin saya pesankan kepada Bapak Revi Wiryanto beserta Ibu Istifahimah, agar Allah mudahkan ibadah haji kita, lancarkan ibadah haji kita, dan akhirnya berikan kita haji yang mabrur dan mabrur.
Apa pesan yang pertama? Pertama, perbanyak sabar. Karena ini perjuangan, ini pengorbanan, banyak ujian, banyak petaka di dalamnya, maka perlu kesabaran. Bahkan bukan perlu saja, perbanyak sabar. Baru sampai kita ke Madinah saja, itu nunggu koper, nunggu bagasi bisa berjam-jam. Tanpa sabar mustahil. Belum kalau kita di hotel pengen mandi pun harus antri dengan teman-teman kita, pun harus sabar. Bahkan ketika ingin tawaf, ingin ibadah pun harus antri. Maka sabar menjadi bekal paling utama buat kita semua. Jangan sampai kita lupa, kita hilangkan, kita kurang, bahkan perbanyak sifat sabar itu. Karena sabar itulah yang menjadi penolong kita ketika kita berjuang di jalan Allah. Wasta'inu bisobri wassalah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Kita tahu ibadah haji berat, penuh pengorbanan, penuh dengan ujian, tapi insya Allah dengan sabar Allah akan tolong kita semua. Jadi perbanyak sabar, kuatkan sabar, sempurnakan kesabaran kita. Disitulah jalan pertolongan Allah datang kepada kita semua. Jadi pertama, perbanyak sabar. Yang kedua, karena ini perjuangan pengorbanan berat kita melaksanakan ibadah di sana, perbanyak taubat, perbanyak istighfar. Karena semua hari-harinya dari hari pertama, hari 41 semuanya adalah ibadah. Maka pastikan jiwa-jiwa kita bersih. Karena perhatikan Bu, jiwa kalau kotor, kalau masih banyak dosa-dosa dalam diri kita, berat untuk dilaksanakan ibadah. Kalau jiwa kita masih kotor, banyak maksiat, banyak dosa kepada Allah, kepada manusia, berat diajak taat untuk kepada Allah, berat untuk diajak ibadah kepada Allah, sulit untuk diajak taat kepada Allah. Karena jiwa kita masih kotor, masih banyak dosa dan maksiat. Maka perbanyak istighfar, perbanyak taubat. Maka Allah cabat usia dosa-dosa kita dan Allah mudahkan kita untuk beribadah. Karena berapa banyak orang-orang ketika nanti ibadah haji, umroh, harusnya dia 5 waktu datang ke haram, ke Masjidil Haram atau ke Nabawi, dia pilih sholat di kamar. Ada nggak begitu Bu? Udah perjuangannya berat, uang yang dikeluarkannya besar, pengorbanan waktunya juga banyak, udah ada di sana sholat 5 waktu, nggak datang ke haram, nggak datang ke Nabawi, tapi sholatnya di kamar hotel. Itu karena apa? Bisa jadi jiwa-jiwa mereka masih kotor. Maka perbanyak istighfar, Allah bersihkan jiwa kita, mudah kita ibadah kepada Allah. Jadi perbanyak istighfar kita, Allah akan bersihkan jiwa kita sehingga mudah kita untuk melaksanakan ibadah. Kata Allah, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Kalau orang perbanyak istighfar, Allah mudahkan, Allah ringankan, Allah perlancar semua aktivitas ibadahnya karena istighfar. Jadi pertama sabar, yang kedua perbanyak istighfar, yang ketiga perkuat ikhlas kita hanya kepada Allah. Luruskan niat kita hanya menggapai ridho Allah, bukan tujuan yang lain, bukan ingin dikenal orang, ingin disambut orang Pak Haji, bukan, tapi niat kita haji untuk menggapai ridho Allah. Luruskan niat kita ikhlas hanya kepada Allah. Karena ketika ada tujuan lain selain Allah, maka ibadah yang kita kerjakan, amal yang kita kerjakan bisa sia-sia di hadapan Allah. Karena orang kalau mensyirikkan Allah, menduakan Allah, mencari tandingan selain Allah, maka sia-sia semua amal ibadah yang dia kerjakan. La in asrakta la yahbatuna a'maluka lanakunanna minal khosirin. Kalau orang mensyirikkan Allah sekali saja, sedikit saja, maka sia-sia amal ibadah yang dia kerjakan. Maka luruskan niat menjadi bekal penting buat kita semua agar pengorbanan kita, ibadah kita diterima oleh Allah. Yang keempat, bekal yang paling penting berikutnya adalah takwa.
Berapa banyak hari ini orang berangkat haji, berangkat umroh, yang dia siapkan pakaiannya, yang dia siapkan makanannya, yang dia siapkan uangnya. Boleh, boleh. Tapi yang paling penting bekal untuk naik haji itu apa? Ternyata dalam surah Al-Baqarah Allah katakan, "Watazawwadu fa inna khairu zati taqwa." Berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi bukan pakaian, bukan makanan, bukan uang yang banyak, bukan. Tapi takwa. Watazawwadu fa inna khairu zati taqwa. Berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Itu 4 bekal yang harus terus kita ingat, terus kita persiapkan agar kita dimudahkan oleh Allah melaksanakan ibadah haji dan umroh, dan insya Allah kembali dalam keadaan haji mabrur dan mabrur. Amin, amin ya rabbal alamin. Sedikit lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai pesan saya. Ternyata hikmah terbesar ibadah haji itu, hikmah terbesar ibadah haji itu, kita diingatkan oleh Allah tentang satu proses. Ibadah haji yang nanti akan kita kerjakan, kita tunaikan, kita laksanakan, sejatinya kita diingatkan oleh Allah tentang satu proses besar. Proses apa itu, Bu? Allah ingatkan melalui ibadah haji tentang sesuatu yang paling penting buat kita semua, untuk kita ingat, untuk kita perhatikan. Apa itu? Ternyata ibadah haji itu merupakan refleksi, tahapan, proses kita kembali kepada Allah. Proses kita mati menghadap Allah itu haji. Jadi ini bukan piknik, bukan jalan-jalan, bukan tur. Ini replika dari proses kematian kita. Dari mulai kita pakai pakaian ihram yang putih tanpa jahitan, itu laksana Allah berikan peringatan kepada kita semua, hai manusia, nanti kalian semua akan diberikan satu pakaian yang tidak ada perbedaan satu dengan yang lain, dan itu berwarna putih tanpa jahitan. Itulah kain kafan. Jadi apa yang perlu kita banggakan ketika haji pakai kain ihram? Seharusnya kita tunduk di hadapan Allah, takut di hadapan Allah, karena sejatinya kita diingatkan oleh Allah, satu masa nanti, satu waktu nanti engkau akan dipanggil oleh Allah. Bahkan ketika kita berangkat haji, rumah kita tinggalkan, harta kita tinggalkan, kendaraan kita tinggalkan, motor kita tinggalkan, keluarga kita tinggalkan, semua kita tinggalkan. Itu kan persis proses kita masuk ke liang lahat. Ketika kita dimatikan oleh Allah, dipendam kita di atas tanah, maka kita tinggalkan semua yang kita cintai, anak kita, istri kita, suami kita, harta kita, rumah kita, semua meninggalkan kita. Dan itu kita diingatkan dalam proses ibadah haji. Dan nantinya setiap manusia akan dihisab, akan dihitung, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di padang mahsyar. Nah, kalau di haji itu orang berkumpul di padang Arafah. Jadi ketika bicara haji, esensinya kita diingatkan akan mati kita, akan kembali kepada Allah kita. Maka Umar pernah berkata begini, Umar bin Khattab, khalifah ketiga, pernah berkata begini, nanti akan datang satu masa, orang-orang banyak mengatakan si fulan mati, si fulan mati, si fulan mati. Tapi pun nanti akan datang satu masa orang-orang lain mengatakan kamu yang mati. Nah, sudahkah, kata Umar bin Khattab, kita mempersiapkan diri untuk kematian kita? Karena setiap kematian itu akan datang kepada kita, nggak ada yang bisa menghindar, berlari, bersembunyi, tidak ada. Qul innal mauta alladhina tafiru minhu fa innahu mulaqikum thumma turaduna alimil ghaibi was syahadah fa unabi'ukum bima kuntum ta'malun. Hai manusia yang engkau lari, engkau sembunyi, engkau menghindar dari kematian, wallahi demi Allah dia akan datang dan akan menghampirimu, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka haji sejatinya mengingatkan kita semua akan kembali kepada Allah,
mengingatkan kita semua akan mati kita. Lalu kalau kita akan mati, bekal apa yang kita harus persiapkan? Bekal apa yang harus kita punya? Ternyata kata para ulama, bekal yang paling afdol buat kita mati itu adalah ibadah haji. Ya ayuhan nafsu mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayuhan nafsu mutmainnah, kata Allah, hai jiwa-jiwa yang tenang, hai manusia, hai insan yang punya jiwa-jiwa yang tenang, mutmainnah. Sebagian ulama menafsirkan mutmainnah ini, hati yang tenang ini, karena orang-orang itu telah menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Jadi orang-orang telah menyempurnakan rukun Islam menjadi yang kelima, haji, naik haji, berangkat haji, maka jiwa-jiwanya tenang. Karena apa? Dia sudah korbankan waktunya, tenaganya, pikirannya, hartanya, uangnya di jalan Allah. Maka insya Allah itu menjadi jalan mempermudah hisab dia di mata Allah. Ya ayuhan nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang itu ternyata jiwa-jiwa yang telah menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Karena kata Rasulullah, orang kalau diberikan kemampuan, diberikan kesanggupan, diberikan materi, tidak kunjung dia berangkat haji, lalu disudahi umurnya, selesai umurnya, maka kata Allah melalui Rasulnya, boleh dia pilih mau mati dalam keadaan Yahudi atau dalam keadaan Nasrani. Coba lihat, begitu tegas ancaman Allah melalui Rasulnya. Kalau orang diberikan kemampuan enggak kunjung berangkat haji, maka boleh pilih ketika dia mati dalam keadaan Yahudi maupun Nasrani. Padahal kita diperintahkan oleh Allah kalau mati jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Jadi haji replika contoh proses kematian kita menghadap Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya berikan pada kesempatan kali ini, walaupun singkat, walaupun sederhana, minimal bisa menjadi bekal buat saudara saya, buat kakak saya dalam melaksanakan ibadah haji. Sehingga mudah-mudahan sekali lagi Allah mudahkan segala persiapannya, perjalanannya, ibadahnya, dan kembali ke tanah dalam keadaan sehat, dan Allah hadiahkan haji yang mabrur dan mabruroh. Amin, amin ya robbal alamin. Dan insya Allah kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini mudah-mudahan juga termotivasi untuk mengikuti jejak teman kita, saudara kita, tetangga kita untuk berangkat haji. Minimal kita kuatkan niat kita, nanti Allah yang mudahkan jalannya, Allah yang carikan jalannya, Allah yang lancarkan jalannya buat kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang hak datang dari Allah, kelemahan, kekurangan, hilaf dan salah datang dari saya pribadi. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.